Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas manga terbaru yang mana manga ini bertemakan 1/1 layaknya manga Record of Ragnarok. Nah, manga ini berjudul Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen. Nah, manga ini dituliskan oleh Nakamura Kyosuke dan juga diilustrasikan oleh Azuma Kyotaro. Dan untuk prolognya sendiri, Tenkaichi ini adalah sebuah turnamen pertempuran yang berlatarkan era Sengoku, yaitu pada tahun 1600-an. 10 tahun setelah penyatuan Jepang oleh Oda Nobunaga, dan menyadari Nobunaga yang sekarang ini sedang sekarat, dirinya mengumumkan bahwa akan menyerahkan negara Jepang kepada siapapun yang menghasilkan prajurit terkuat. Nah, di sini, para panglima perang yang telah pupus impiannya di bawah kekuasaan Oda Nobunaga, akhirnya membentuk prajurit sendiri masing-masing dan mengarahkan pandangan mereka untuk menjadi penguasa Jepang selanjutnya. Nah, jadi akan seperti apakah pertarungan mereka di manga Tenkaichi ini demi mendapatkan sebuah kedudukan pemimpin Jepang selanjutnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Yagyu Munenori dan juga Tokugawa Ieyasu yang sedang berbincang mengenai panggilan dari Shogun. Mereka bertanya-tanya apa topik dari panggilan tersebut. Dan di sini, Ieyasu yang gugup kemudian memperingatkan Yagyu untuk berhati-hati dan menjaga sikapnya. Karena sang Shogun Nobunaga sangat temperamental dan sewaktu-waktu dapat murka. Setelah itu, keduanya kemudian memasuki ruangan bersama dengan pemimpin lain yang juga dipanggil untuk hadir. Di sana terlihat Shibata Katsune, Hashibara Hideyoshi, Maeda Toshie, serta para pemimpin lainnya. Kemudian Mori Ranmaru yang merupakan pembantu setia sang shogun mulai menyanyikan lagu untuk menyambut kedatangan Oda Nobunaga yang memasuki ruangan. Dan terlihat tekanan kuat memenuhi seluruh ruangan hingga para pemimpin yang hadir segera membungkukkan badannya ke lantai. Setelah sang shogun Oda Nobunaga masuk, Oda Nobunaga mengizinkan para pemimpin untuk mengangkat kepalanya. Yang kemudian ia berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Karena itu, aku telah mempertimbangkan kepada siapa aku harus menyerahkan tanah ini. Sekarang bagaimana caranya? Apakah anakku? Atau salah satu pengikut setiaku? Atau mungkin aku harus mengadakan pemungutan suara? Tidak. Semua pilihan itu benar-benar sial." Perkataan sang shogun membuat seluruh ruangan terkejut. Dan di sini Nobunaga kemudian melanjutkan perkataannya lagi. Alih-alih menyerahkan kekuasaannya dengan cuma-cuma, ia menginginkan sebuah perjuangan untuk mendapatkannya, yaitu perjuangan berdarah antara seluruh master di Jepang. Sehingga Nobunaga akan memberikan tanah Jepang kepada mereka yang mampu membawa seniman bela diri terkuat di seluruh negeri, dan membuat mereka saling membunuh untuk menemukan yang terkuat di bawah surga. Dan pertarungan ini disebut Tenkaichi. Nah, mendengar hal tersebut, sebagian pemimpin yang hadir tentunya tidak setuju. Karena menyerahkan kepemimpinan sebuah negeri dengan mempertaruhkannya pada sebuah pertarungan bela diri tentunya merupakan hal yang terdengar konyol. Sehingga salah satu pemimpin, Shibata Katsune, berdiri dan menyuarakan ketidaksetujuannya kepada Oda Nobunaga. Sehingga ia berkata bahwa seluruh negeri telah mendapatkan kedamaiannya selama 10 tahun sejak sang shogun menyatukannya. Dan jika Tenkaichi diadakan, maka seluruh negeri akan kembali mengalami kekacauan. Tapi belum juga Shibata menyelesaikan kalimatnya, sebuah kipas besi dengan kecepatan tinggi seketika dilemparkan ke arah Shibata sehingga menghancurkan wajahnya. Mori Ranmaru, si pemilik kipas, berkata bahwa perkataan Oda Nobunaga merupakan firman Tuhan, dan siapapun yang menentang firman Tuhan akan mendapatkan murkanya. Mendengar hal itu, para pemimpin lain segera bersujud kepada sang shogun untuk menunjukkan kesetiaannya. Meskipun telah bersujud, Tokugawa Ieyasu masih menganggap bahwa pergantian kepemimpinan dengan lomba bela diri merupakan sebuah kebodohan. Tapi di sisi lain, Yagyu Munenori justru menunjukkan kegilaannya dengan berkata
bahwa sudah lama mereka tidak melihat pertumpahan darah seperti ini. Hingga dengan begitu, pertempuran perebutan kekuasaan Tenkaichi akhirnya diadakan. Singkat cerita, 10 hari kemudian, berita proklamasi Nobunaga tentang Tenkaichi telah menyebar ke seluruh negeri. Tokugawa Ieyasu mengirimkan sebuah pesan ke daerahnya untuk mengabarkan tentang Tenkaichi dan memanggil perwakilan petarungnya, yaitu Honda Tadakatsu. Diceritakan, Honda Tadakatsu yang memiliki julukan berlian terkeras merupakan seorang jenderal yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara dengan 1000 prajurit saat pertempuran. Namun itu hanyalah masa lalu, karena Tadakatsu yang sekarang ini sudah jauh berbeda dan lebih dikenal sebagai seorang pemabuk yang kerjaannya hanya berpesta setiap hari. Setelah itu, bawahan Tokugawa Ieyasu membawakan surat kepada Tadakatsu yang sedang berpesta. Mendengar nama Tokugawa, Tadakatsu tampak bersemangat dan segera mengambil surat itu. Hingga saat ia sedang membaca surat, seekor banteng yang sedang mengamuk memasuki daerah pesta dan berlari ke arah Tadakatsu. Dan terlihat Tadakatsu bergetar membaca surat itu dan berkata, "Jadi, seluruh negeri berada di tangan pertarungan maut antara seniman bela diri ya. Aku selalu tahu bahwa Tuan Nobunaga tidak waras, tapi ini terdengar menyenangkan." Setelah membaca surat, Tadakatsu kemudian menangkap tanduk sang banteng yang berlari ke arahnya. Dengan kekuatan otot, tulang, dan kulit layaknya berlian, Tadakatsu mengangkat banteng dengan berat sekitar 3 ton dan membantingnya ke tanah secara dahsyat. Honda Tadakatsu kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan jenderal dan daimyo untuk berpartisipasi dalam Tenkaichi sebagai perwakilan Tuan Tokugawa Ieyasu. Singkat cerita, 92 hari setelah peristiwa itu, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, berlokasi di Kastil Osaka. Pada hari itu sangatlah panas dan hampir tidak ada awan sama sekali di langit. Pertarungan kematian untuk menguasai satu negara yang diikuti oleh seniman bela diri paling terkemuka di Jepang akan segera dimulai. Di situ terlihat Tokugawa Ieyasu dan juga Honda Tadakatsu memasuki area pertemuan, yang kemudian Yagyu Munenori menyambut mereka dengan sapaan. Ieyasu tampaknya terkejut melihat Yagyu yang ternyata masuk sebagai salah satu petarung. Tak lama kemudian, gong pun dibunyikan. Pelayan setia Oda Nobunaga, Mori Ranmaru, menyambut ke-16 pemimpin yang telah memilih perwakilan mereka untuk mengikuti Tenkaichi. Ia mengingatkan bahwa meskipun ruangan ini dipenuhi dengan orang-orang terkuat, tapi hanya akan ada satu pemenang mutlak. Setelah itu, sebuah tirai kemudian dibuka dan memperlihatkan nama-nama dan urutan pertandingan ke-16 petarung. Nah, di sini karena nama yang ikut andil cukup banyak, oleh karena itu daftar petarung ini akan saya bahas dalam konten yang terpisah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini pertarungan pertama telah ditentukan dan akan mempertemukan perwakilan dari Tokugawa Ieyasu, yaitu Honda Tadakatsu, melawan perwakilan dari Chosokabe Motochika, yaitu Miyamoto Musashi. Nah, di sini Honda Tadakatsu terlihat keheranan karena ia sendiri tidak mengenali sama sekali nama dari lawannya tersebut. Hingga sesaat kemudian, suara seorang pria yang tampaknya baru bangun dari tidurnya terdengar dari belakang. Dan di sini Tadakatsu berbalik, kemudian pria muda itu berdiri dan memperkenalkan namanya sebagai Miyamoto Musashi. Nah, for your information minasan, ini bukan sejarah seperti yang kita tahu, tapi ini benar-benar terjadi loh, pertempuran untuk menentukan yang terkuat di seluruh Jepang. Dan nama dari pertempuran kekuasaan itu adalah Tenkaichi. Nah, untuk kali ini di chapter 1, ronde 1, yaitu pertempuran antara Honda Tadakatsu versus Miyamoto Musashi akan segera dimulai. Nah, itulah minasan terkait pembahasan chapter 1 manga Tenkaichi. Dan untuk seterusnya, Sensei akan bahas manga ini sampai chapter terbaru ya. Dan gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!